Halo, bergabung kembali dengan channel berfiska.com ya. Channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar. Oke teman-teman, lanjutkan nih tutorial 2 ya, bagian B soal nomor 4. Oke. Nomor 4 ini lumayan cukup rame ya, soalnya panjang. Oke. Kemudian pertanyaannya juga lumayan rame juga ya. Oke, nah ini gambarnya. Jadi ada seekor binatang katanya ya, dengan massa 10 kilo. Oke, ini masanya 10 kilo, memanjat pada seutas tali tak bermassa. Oke, berarti tali ini ideal teman-teman. Oke, talinya ideal. Kemudian mula-mula balok terletak di dalam di atas lantai di sini ya. Jadi mula-mula si baloknya di lantai. Kemudian dapat terangkat karena gerakan binatang. Jadi si binatangnya bergerak ke atas teman-teman. Nah gitu, sehingga menyebabkan eh, si binatang itu kan pasti menarik tali kan, menarik talinya dia supaya ke atas sehingga baloknya terangkat, sehingga baloknya gerak ke atas. Nah, oke. Pertanyaannya apa aja teman-teman? Pertama, berapa percepatan minimum? Oke, percepatan terkecilnya ya, jadi bukan percepatan maksimum. Oke, percepatan minimum. Jadi pada kondisi berapa sih ini bakal terangkat kalau percepatannya minimal gitu, agar dapat mengangkat balok. Oke, itu nomor A. Nomor B, B dan C, jika kemudian balok terangkat. Nah, kemudian misalkan balok terangkat ke sini, misalkan teman-teman, ya balok misalkan di titik suatu titik katanya ketinggian tertentu, dan saat itu binatang berhenti memanjatnya. Pada saat ini, oke, si binatangnya berhenti gitu misal. Di mana gitu berhenti ya. Oke, misalkan di suatu titik gitu ya. Ini berhenti gitu. Si baloknya. Nah, nanti si binatangnya misalkan binatangnya juga di sini misal gitu. Kemudian dan menahan tali hingga balok bergerak turun. Nah, berarti ditahan dulu, kemudian si balok turun gitu teman-teman, udah ditahan karena beratnya tidak seimbang. Yang ini kan baloknya 15 kilo, si hewannya mana? Hewannya 10 kilo nih. Berarti kan otomatis bakal bergerak si baloknya ke bawah karena lebih berat kan. Berarti ini gerak ke bawah. Kalau logikanya berarti si monyet bakal ditarik ke atas. Ya kayak jungkit kayak gitu ya, ini ke bawah, ini berarti bakal ke atas. Oke, berapa besar dan arah percepatan binatang tersebut? Oke. Nomor C-nya, berapa besar tegangan tali saat kondisinya di sini ya. Oke, teman-teman, kita jawab saja. Oke. Nah, teman-teman, sebelum menjawab nomor A, angka terlebih dahulu kita gambarkan gaya-gaya teman-teman, diagram benda bebas untuk kedua benda ini. Oke, kedua benda titik ini, binatang sama balok. Oke. Untuk kondisi si binatang. Nah, saya menulisnya hewan aja ya, ini hewan, ini balok gitu. Jadi H dan B gitu ya. Oke. Indeksnya, indeks inisialnya. Oke, untuk hewan gitu kan. Nah, untuk hewan yang ini berarti nah, si hewan itu teman-teman, jadi saya akan menuliskan gaya-gaya, diagram gaya pada masing-masing benda. Si hewan itu dia menarik tali teman-teman. Berarti si hewan itu memberikan gaya F ke bawah. Nah, gitu. Hewan kepada si tali teman-teman. Berarti F ini adalah F pada siapa? F pada tali oleh si hewan. FTH, tali oleh hewan. Nah, sedangkan yang bekerja di hewan itu adalah talinya teman-teman, tegangan talinya. Berarti yang bekerja di sini adalah ke atas, yaitu reaksinya. Berarti F yang dilakukan tali pada hewan. Berarti di sini FTH teman-teman. Tali pada hewan. Tapi saya nggak usah tulis FTH, F aja ya teman-teman. Nah gitu. Ini mah dikasih indeks biar teman-teman mengerti gitu. Kenapa F di sini sama dengan F di sini? Karena aksi reaksi ya. Jadi si hewan itu kan sebenarnya memberikan tenaga ke arah bawah gitu kan. Nah gitu, memanjat. Nah berarti si tali memberikan reaksinya kan. Aksi reaksi itu terjadi pada dua benda yang bersentuhan, saling kontak. Ini kan ada tali bendanya sama si hewannya. Oke. Nah begitu, dan berlawanan arah, besarnya sama. Oke, berarti ada F ke atas ya pada si hewannya, kemudian ada dia punya massa teman-teman. Berarti massa hewan dikali, dari hanya kecil aja, massa hewan dikali hewan atau binatang, hewan aja nggak apa lah, MH kali G, seperti itu. Nah kemudian kita diagram
diagram gaya. Nah, kemudian untuk balok, nah ini balok, berarti M hewan. Nah, jadi berarti titik ini saya tulis M hewan. Jadi sekarang untuk balok. Nah, untuk balok gimana? Benar titik. Jadi ini M balok. Nah, M balok karena dia ada di lantai, berarti yang menariknya siapa? F. Yang menarik kan? F itu sebenarnya tegangan tali, teman-teman. F ini. Jadi F ini kan tegangan tali ya, F ini. Jadi F itu sama dengan tegangan tali. Oke. Nah, berarti F-nya ke atas, kemudian dia berada di lantai. Oh, ada gaya sentuh lantai. Berarti ada gaya normal ke sini. Ada gaya normal ke atas. Oke. Nah, kemudian ada dia punya berat, berarti punya massa kali gravitasi gitu ya. Nah, gitu. Nah, seperti itu untuk gaya-gayanya teman-teman. Nah, sekarang kita tinjau hukum Newtonnya teman-teman. Sekarang kita tinjau si hewan. Berarti sigma Fy kan geraknya ke atas sama dengan M hewan dikali A hewan. Oke, gitu kan. Sigma Fy-nya berarti apa? Ada F sama berat kan, berarti ada F min M hewan dikali G sama dengan M hewan dikali A nya hewan. Oke, nah kemudian kita tinjau si balok. Si balok juga geraknya ke arah sumbu Y vertikal kan, berarti sigma Fy sama dengan M balok kali A balok. Berarti sigma Fy-nya apa? Ada F ditambah gaya normal dikurangi ini beratnya MB dikali G sama dengan MB dikali AB. Nah teman-teman, kalau si A nya percepatannya kecil, berarti gaya yang menariknya kecil teman-teman ya. Akibatnya si balok terangkatnya tidak mempunyai percepatan yang besar, atau maksudnya terangkatnya itu adalah sedikit demi sedikit gitu. Sedikit demi sedikit itu seolah-olah dia bergeraknya konstan teman-teman. Kalau bergeraknya konstan, berarti kita asumsikan A-nya ini 0. A-nya sama dengan 0. Si A percepatan si balok naik ke atasnya karena tenaga yang dilakukan oleh si hewan itu kecil, sehingga menyebabkan balok terangkatnya dengan kecepatan konstan, V-nya konstan. Oke. Artinya dia tidak ada percepatan gitu loh maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian karena balok terangkat, kondisi balok terangkat berarti tidak ada gaya sentuh. Berarti gaya normalnya 0, teman-teman. Nah, berarti saya dapatkan F ditambah min ya. Min massa balok kali G sama dengan 0 karena A-nya 0. Berarti saya dapatkan F itu sama dengan massa balok dikali G. Nah, ini. Kemudian kita kan mau mencari A-nya si hewan, A hewan ini. F-nya udah ada di sini. Substitusi, teman-teman. Oke. Jadi di sini ada F-nya ganti jadi M balok dikali G min M hewan kali G sama dengan M hewan kali A hewan. Nah, G-nya sama, berarti saya keluarin M balok kurangi M hewan dikali G, ini H ya, dibagi M hewan. Nah, sama dengan A si hewan atau A si binatang itu. Oke teman-teman, tinggal hitung aja. Massa baloknya berapa? 15 kurangi H massa hewannya 10 kan, per massa hewan 10 dikali 9,8 sama dengan, oke, kalkulator. Oke. 15 kurangi 10 5 ya teman-teman. 5 dibagi 10 0,5. Langsung aja 0,5 dikali 9,8. Itu adalah 4,9 teman-teman. Jadi A hewannya adalah A si binatang itu sama dengan 4,9 meter per sekon kuadrat. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jawaban untuk nomor A. Oke, lumayan ya, lumayan analitik gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor B. Oke, jika kemudian balok terangkat, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi nanti si balok terangkat pada suatu titik tertentu. Nah, kemudian sama si hewan ditahan, keep gitu, ditahan. Kemudian tiba-tiba si baloknya turun ke bawah karena saking beratnya lebih besar. Berarti balok turun ke bawah dan si hewan bakal turun ke naik, bakal gitu, bakal ke atas geraknya gitu teman-teman ya. Oke, saya hapus aja karena teman-teman udah punya soalnya, saya hapus. Oke. Nah, kan biar enak menggambarnya lebih leluasa. Oke. Nah, teman-teman kalau pakai logika,
si balok itu bakal geraknya turun. Nah, si balok. Ini balok. Nah, kalau baloknya turun berarti si apa itu teh? Si hewannya, si binatang ini akan bergerak naik, teman-teman. Ya, gitulah. Nah, gitu aja lah. Nah, si hewannya bakal bergerak naik. Artinya kalau dari segi arah, teman-teman, arah percepatan binatang berarti positif, teman-teman. Karena kesumbu Y positif kan naik ke atas. Oke. Tapi kan itu kita lihat dari hasil perhitungan, kita buktikan A-nya positif nggak? Oke, apa-apa. Oke, teman-teman, pada kasus nomor B ini kita tinjau aja ininya. Sorry, hukum Newton keduanya. Oke, sekarang tinjau hewan. Tinjau hewan. Tinjau hewan. Oke, berarti gimana, teman-teman? Sigma Fy ya. Sigma Fy sama dengan M hewan kali A hewan, tapi aksen. Kenapa aksen? Karena kondisinya berbeda sama yang tadi. Jadi A hewan ini bakal berbeda sama yang tadi, gitu kan? Yang tadi mah kan dia percepatan minimum, gitu kan? Nah, sekarang mah kan percepatannya udah digabungkan sama dua ini ke atas, gitu. Ini ke bawah, ini ke atas. Jadi berbeda. Saya kasih indeks A aksen H biar membedakan sama H yang ini. Oke, teman-teman. Nah, kemudian tuliskan gaya-gayanya. Berarti ada tadi kayak tadi F min massa hewan kali beratnya kan, kali G sama dengan M hewan kali A aksen hewan. Nah, seperti itu kan. Oke, sekarang tinjau si balok, teman-teman. Nah, kalau tinjau balok seperti yang tadi berarti ada F min massa balok dikali G sama dengan massa apa? Balok ya. Dikali A balok, A aksen tapi, teman-teman. Oke. Nah, sekarang gini, teman-teman. Sekarang kita memadukan konsep yang udah kita tahu bahwa kalau sebuah benda ya dihubungkan dengan tali yang sama dan gerakannya itu adalah sama, berarti percepatannya sama nggak? Talinya sama dan gerakannya bersama-sama gitu, barengan. Yang ini ke sini, ini ke atas. Nah, itu A-nya sama, teman-teman. Oke? Karena talinya sama kan? Kayaknya sama kan? Nah, berarti percepatannya itu besarnya sama, teman-teman. Besarnya sama. Ini juga sama besarnya. Ini besarnya. Oke? Nah, berarti besarnya A aksen H sama dengan besarnya A aksen B. Besarnya percepatan si hewan dengan besar percepatannya si balok turun itu sama. Tapinya apa? Arahnya berbeda. Makanya saya tulis indeksnya gini. A si apa ini? A si balok itu, aksen itu menjadi minusnya dari A aksen si hewan. A aksen hewan kan berlawanan. A aksen hewan ke atas, A aksen balok ke bawah. Jadi makanya berlawanan. Sehingga saya tuliskan gini. F-nya sama dengan ini ya. MB balok kali G ditambah M balok kali A aksen B. Nah, A aksen B-nya saya ganti menjadi A aksen hewan karena yang diinginkan percepatan binatang, percepatan hewan. Oke. Sehingga MBG ditambah MB kali min A aksen hewan. Ini saya ganti yang ini. Oke, menjadi MB-nya sama dalam kurung G min. Nah, ini G min ya. Berarti G min A aksen hewan. Nah, gitu, A aksen hewan. Nah, sekarang F di sini juga sama. Saya akan F-nya sama dengan, biar nanti F ini sama yang kita hubungkan. F di sini sama dengan M hewan kali A aksen hewan ditambah M hewan dikali G. Nah, F di sini sama, teman-teman. Kalau F-nya sama, teman-teman langsung aja samain. Berarti ini sama dengan ini. Oke. Saya hapus ya karena teman-teman udah punya soalnya ya. Oke. Nomor terakhir itu tegangan tali kan. Oke. Tegangan tali itu F kan. Oke, nah berarti yang ini sebenarnya ini. Oke, ini sama nih. Nah, ini kondisinya sama. Jadi saya tulis M hewan A aksen hewan yang ini tambah M hewan kali G sama dengan ini. Oke, MB kali G min MB kali A aksen H. Nah, sekarang gabungkan yang A aksen H-nya sama kan? Ini ada A aksen H, di sini A aksen H. Pindah. Oke, jadi positif kan? Jadi MH A aksen H tambah ini MB A
A aksen H sama dengan ini massa balok dikali G, ini minus ke sana, minus massa hewan kali G. Nah, sekarang A aksen H-nya keluarin karena sama. A aksen H, sorry teman-teman. Nah, di dalam kurung M hewan ditambah massa balok. Oke, sama dengan ini juga G-nya sama kan? Massa balok dikurangi massa hewan dikali G. Nah, udah hampir selesai. Berarti A aksen H itu sama dengan ini MB massa balok dikurangi massa hewan dikali gravitasi dibagi ini massa hewan tambah massa balok teman-teman. Massa hewan ditambah massa balok. Oke, massa baloknya kan 15 kurangi 10 kan? 15 kurangi 10, 15 kurangi 10. Kalau yang ini 15 tambah 10, 15 tambah 10 kali 9,8. Oke, pakai kalkulator ada yang teman-teman. Berarti 5 dikali 9,8, 5 kali 9,8 sama dengan 49. Oke, 49 dibagi 25. Nah, ini sama dengan dibagi 25, 1,96. Oke, 1,96 itu saya bulatkan saja menjadi 2 teman-teman ya. Jadi 2 meter per sekon kuadrat. Itu A-nya, A aksen H-nya. Nah, ini jawabannya. Nah, itu. Jadi untuk jawaban percepatan si monyet, oh iya tadi lihat lupa. Lihat hasilnya, hasil percepatan monyet positif atau negatif? Positif. Berarti arahnya kemana? Kan nomor B diminta arahnya juga. Berarti arahnya ke sumbu Y positif ya. Y positif. Sesuai yang dugaan kita teman-teman. Dugaan kita kan kalau balok turun ke bawah, berarti si hewan ini ketarik ke atas. Sesuai, berarti kita perhitungannya benar teman-teman. Oke, nomor terakhir ya, masih ada. Oke, nomor terakhir itu apa? Tegangan tali ya. Oke. Nah, tegangan tali itu F kan teman-teman. Oke, saya hapus tulis ini. Nah, tegangan tali pada saat kondisi percepatannya itu ya tinggal masukin aja ke salah satu persamaan teman-teman. Mau yang mana tegangan talinya? Mau yang mana ini? Mau yang ini atau yang ini? Sama aja. Ini aja lah biar dijumlahin ya. Oke, nah yang ini nih. Oh, ya ada aksen H-nya, ini aja. Ini nih. Nah, ini. Nah, itu. Berarti F sama dengan nomor C. F sama dengan nih ya, MH-nya keluarin dalam kurung A aksen H tambah G. A aksen H ditambah G. Oke. MH-nya berarti berapa? 10 ya. Massa hewan 10 dikali A aksen H barusan 2. 2 ditambah 9,8. Oke. Kali 10. 9,8 tambah 2. 11,8 kali 10. 118 teman-teman. 118 Newton F-nya. Atau bisa kalau dibulatkan juga jadi 120 silahkan. Mau yang mana aja. Kalau perhitungan eksaknya ini, kalau dibulatkan menjadi 120, tapi nggak apa-apa. 118 juga udah bener. Oke, dah itu aja teman-teman untuk menjawab persoalan nomor 4 ini. Ini lumayan cukup analitik, analisis. Teman-teman harus yang pertama harus menggambar dulu diagram benda bebasnya. Teman-teman harus tahu arah-arahnya. Teman-teman harus menganalogikan seperti ini ya, harus kepikiran yang ini. Kemudian yang tadi percepatannya 0 saat percepatan si itu minimum, ini geraknya konstan ke atas dan sebagainya. Oke, terus berlatih untuk menguasai pemahaman di dalam fisika dasar. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di tutor-tutor selanjutnya. Salam berfisika.com. Dadah.